Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Sayyidah Fatimatuz Zahra yang diberkahi. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan ulun mengajak kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur pada hari ini sudah memasuki Jumat pertama di bulan Rajab. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memasuki bulan Rajab, maka kita diminta untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk hidup dan kehidupan kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Tidak bisa dipungkiri bahwa sudah 2 hari ini peringatan Isra wal Mi'raj ramai sekali dilaksanakan di tempat-tempat dan dimanapun, di masjid, langgar musalla, di kampung-kampung. Betapa bahagianya kita memasuki bulan Rajab, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban, dan insya-Allah kita semua sampai di bulan suci Ramadan. Tentu peringatan Isra dan Mi'raj tidak bisa dipisahkan dari bulan Rajab ini, karena sebuah peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang menembus dimensi ruang dan waktu, peristiwa alam semesta yang menembus batas ilmu pengetahuan, mikrokosmos dan metafisika. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada nabi mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan selanjutnya dari Palestina dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sampai di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sahih beliau, juz 5 halaman 52, yang intinya adalah suatu ketika Nabi berada suatu kamar dalam keadaan tertidur. Kemudian datang malaikat menghampiri beliau, kemudian mengoperasi beliau, mengeluarkan hati beliau dan mensucikan jiwanya, kemudian memberikannya dengan penuh keimanan. Kemudian hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan seperti semula. Setelah itu kemudian Nabi diisrakan, diperjalankan dan dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai burak yang diantar oleh malaikat Jibril hingga sampai ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh baginda Nabi bertemu dengan moyang beliau, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Nabi menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat, berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi pun menuju Baitul Makmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh, yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhi arak
susu dan madu. Tapi kemudian Nabi mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil susu dan kemudian Jibril mengatakan, engkau benar, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri umatmu nanti di kemudian hari. Masyiral muslimin rahimakumullah, di Baitul Makmur Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima langsung perintah salat 5 waktu. Perintah salat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang dalam perjalanan. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Musa mengingatkan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya umatmu tidak akan mampu dengan perintah 50 kali dalam sehari tersebut. Oleh karena itu Nabi Musa kemudian meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankanlah solatnya menjadi solat 5 waktu sehari semalam, yang hari ini senantiasa solat fardu kita laksanakan. Masyiral muslimin rahimakumullah, jamaah masjid Fatimatu Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperjelas lagi oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wal Hinayah terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada kaum Quraisy, dan mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap peristiwa tersebut. Bahkan sebagiannya menyebutkan Nabi pembohong, dan sebagiannya lagi kemudian yang baru beragama Islam murtad, tidak percaya terhadap kisah tersebut. Tapi kemudian tampillah seorang sahabat mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang bergegas untuk membenarkan peristiwa tersebut. Kata Abu Bakar, sungguh aku percaya terhadap peristiwa tersebut. Sejak itulah kemudian Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang jujur. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya. Dan tentu ketika nabinya dimuliakan, umatnya juga dimuliakan. Nabi baru saja mengalami berbagai macam kesedihan. Istri beliau Khadijah meninggal dunia, yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, harta, jiwa bahkan untuk perjuangan baginda Nabi. Kemudian wafat pula pada tahun itu Abu Talib, paman beliau, yang senantiasa memberikan perlindungan dari kekejaman kaum Quraisy. Kemudian tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Dan untuk mengobati duka cita baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan, menghibur hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah monumen bagaimana solat 5 waktu diterima langsung di Sidratul Muntaha, di arasy Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya perintah ini. Bahkan 5 waktu harus kita jadikan sebagai mi'rajnya orang-orang beriman. Maka salah satu mukjizat Isra Mi'raj adalah ketika kita melaksanakan solat 5 waktu, maka yang melaksanakannya itu disebutkan sebagai as-salatul mi'rajul mu'minin. Solat 5 waktu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan hati dan jiwa untuk khusyuk, tenang dalam solat dan ibadah kita. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah mukjizat baginda Nabi. Dalam perjalanan beliau yang luar biasa, dalam sejarah itulah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa, yang kembali menuju bumi dengan selamat. Peristiwa 1400 tahun yang lalu memberikan pelajaran bagi kaum muslimin dan umat manusia tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa dibuktikan dengan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kita menembus langit dan bumi, bagaimana kemudian ilmu pengetahuan alam semesta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Yang terakhir, yang keempat, perjalanan Isra Mi'raj menyebutkan 2 tempat suci, yaitu Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina.
Hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Haram harus kita muliakan. Kemudian Masjidil Aqsa juga harus kita bela. Bagaimana Masjidil Haram kita cintai, begitu pula seharusnya Masjidil Aqsa yang hari ini belum bisa kita ziarahi dengan tenang di Palestina sana, belum terbebaskan sepenuhnya, sehingga ada sesuatu yang kurang dari perjalanan kehidupan kita kalau seandainya kita belum berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan suatu saat Allah berikan kemudahan kita untuk berziarah juga ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tentu ini adalah mimpi dan juga cita-cita kita sebagai orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah peristiwa yang berulang setiap tahun tanpa makna, tetapi tahun ini kita azamkan, kita tekadkan betapa banyak kemuliaan, betapa banyak pelajaran yang harus kita ambil dari peristiwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita menjadi umat terbaik, khairul ummah yang akan menjadi pemimpin dan pemimpin di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi 'ibadik سيدنا ومولانا وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا عما نهى عنه وحذر. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.